Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Sairoji dan masih di channel Bang Oji. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi kepegawaian di mana yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu terkait dengan regulasi kepegawaian. Apa saja yang akan kita bahas? Silahkan simak video ini hingga selesai. Tetap semangat dan yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Saya akan menyampaikan pokok bahasan atau pokok materi yang ada dalam video kali ini. Adapun pokok materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian regulasi. Yang kedua, macam-macam regulasi kepegawaian. Yang ketiga, manfaat regulasi kepegawaian. Yang keempat, regulasi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan yang terakhir yaitu regulasi kepegawaian pada perusahaan. Bagaimana untuk kelanjutannya? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu. Hal itu dilakukan dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Itu pengertian regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian regulasi secara sederhana, regulasi dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau segala peraturan yang tentunya bersifat mengatur berbagai pihak yang ada di dalamnya. Itu terkait dengan regulasi yang dapat kita artikan secara sederhana. Adapun macam-macam regulasi kepegawaian selain diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara umum, di sini ada beberapa macam-macam regulasi kepegawaian. Di antaranya adalah yang pertama adalah keputusan presiden, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga peraturan menteri, yang keempat keputusan menteri, yang kelima, peraturan badan kepegawaian, dan yang terakhir adalah regulasi kepegawaian lainnya. Itu dari kesemuanya mengatur dari regulasi kepegawaian yang saling berkaitan satu sama lain. Manfaat adanya regulasi kepegawaian yaitu diantaranya yang pertama menjaga hak dan kewajiban pegawai. Setiap pegawai sudah tentu memiliki hak dan kewajiban. Berbagai hak dan kewajiban ini sudah seharusnya dapat berjalan secara seimbang. Dan pada akhirnya diharapkan dengan adanya regulasi ini dapat mengatur kewajiban dari para pegawai serta menetapkan hak yang akan diperoleh para pegawai. Itu manfaat dari regulasi yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan manfaat dari regulasi itu juga dapat menjamin kinerja pegawai. Regulasi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan akan membuat cara kerja pegawai menjadi lebih meningkat. Hal ini disebabkan karena di dalam regulasi terkandung berbagai job deskripsi yang harus dijalankan oleh para pegawai. Jika pegawai telah memahami job deskripsi yang dimilikinya secara tepat, maka pegawai akan bekerja secara lebih maksimal.
Hal ini juga diatur di dalam regulasi di suatu perusahaan. Jika itu di dalam perusahaan, jika pegawai tersebut adalah bekerja di sebuah instansi pemerintah, maka ada regulasi yang mengatur di dalamnya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu dapat mengadakan kepastian hukum. Dengan adanya regulasi ini, dari pegawai memiliki kepastian hukum, di mana setiap pegawai perlu berada di bawah perlindungan hukum. Oleh sebab itu, perlu diberikan batasan yang jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban pegawai. Selain itu juga dengan adanya regulasi, maka pegawai bisa mengerti tentang apa yang harus dilakukannya dan apa yang akan diterimanya. Perusahaan tidak bisa memperlakukan pegawai melebihi dari kewajiban yang telah ditentukan dan tidak dapat mengurangi haknya. Itu jika dilakukan di dalam perusahaan. Akan tetapi jika pegawai itu bekerja dalam instansi pemerintah, juga sudah diatur antara hak dan kewajibannya di dalam peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengaturnya. Itu beberapa manfaat adanya sebuah regulasi untuk kepegawaian. Terkait dengan regulasi yang mengatur di dalam pegawai yang bekerja dalam instansi pemerintah atau sering kita sebut dengan pegawai negeri sipil, yaitu diatur di dalam PP nomor 11 tahun 2017, yaitu PP ini mengatur tentang manajerial pegawai negeri sipil atau PNS. Di antaranya yang pertama adalah terkait dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai. Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir. Yang kelima, pola karir. Yang keenam, promosi. Yang ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. Yang ke-10 terkait dengan penghargaan pegawai. Yang ke-11 terkait dengan disiplin. Ke-12 yaitu pemberhentian pegawai. Yang ke-13 yaitu terkait dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan perlindungan pegawai. Itu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan regulasi aparatur sipil negara, di sini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang independensi dan netralitas pegawai negeri sipil, kompetensi pegawai negeri sipil dan kinerja produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan pegawai, kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas seorang pegawai. Itu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang ASN atau aparatur sipil negara. Berkaitan dengan ASN atau aparatur sipil negara di dalam peraturan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 membagi jenis dan status ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering disebut dengan PPPK atau P3K. Itu terkait dengan jenis dan status ASN. Untuk menjaga sebuah kepastian hukum seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, maka di sini ada beberapa regulasi tentang PNS. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 juga mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian. PP Nomor 21 Tahun 1975 terkait dengan sumpah atau janji PNS. Yang selanjutnya adalah PP Nomor 24 Tahun 1976 terkait dengan cuti PNS. Regulasi PNS selanjutnya tertuang di dalam PP Nomor 10 Tahun 1979. Hal ini mengatur tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS. Selanjutnya PP Nomor 32 Tahun 1979 itu tentang pemberhentian PNS. Dan PP Nomor 45 Tahun 1990 yaitu terkait tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Untuk selanjutnya yang terakhir PP Nomor 20 Tahun 1991 mengatur tentang kenaikan pangkat PNS. Itu beberapa regulasi terkait dengan PNS. Untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa mencari literatur atau peraturan pemerintah yang secara lengkap. Di situ nanti akan dijelaskan poin bagaimana dari peraturan pemerintah atau undang-undang itu mengatur sebuah atau seorang pegawai negeri sipil. Selain pegawai negeri sipil di dalam perusahaan juga diterapkan yang namanya sebuah regulasi kepegawaian, di mana regulasi kepegawaian itu memang memiliki peranan yang cukup penting. Dengan adanya regulasi, maka kinerja para pegawai dapat lebih terjamin. Sebab dengan adanya regulasi ini, maka pegawai akan bekerja dan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Pegawai akan bekerja sesuai dengan job deskripsi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun secara singkat, di mana regulasi di dalam pegawai perusahaan itu yang pertama adalah menentukan regulasi terkait dengan job deskripsi, yaitu apa yang harus dilakukan dari pegawai-pegawai sesuai dengan job deskripsinya itu. Selanjutnya terkait dengan regulasi kebijakan yang berlakunya sesuai dengan iklim perusahaan. Jadi semua kebijakan itu antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain pasti akan berbeda-beda. Akan tetapi semua kebijakan itu pasti didasarkan pada peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Selanjutnya regulasi tentang kepegawaian di perusahaan itu terkait dengan kebijakan yang merupakan cerminan peraturan di atasnya. Ya, jadi kebijakan yang ada di dalam perusahaan itu pasti tidak bertentangan atau sejalan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Baik peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang ada di lingkup pemerintahan yang mengatur tentang regulasi pegawai. Yang selanjutnya terkait dengan kebijakan yang tidak melanggar hak pegawai sehingga kesejahteraan hidup pegawai itu lebih terjamin. Itu terkait dengan regulasi pegawai di perusahaan. Semua mengatur tentang hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan dan apa yang diperoleh setelah melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya, sehingga perusahaan juga memiliki aturan atau regulasi yang mengaturnya, dan semua regulasi itu merupakan cerminan dari peraturan yang ada di atasnya, yaitu peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan
yang mengatur terkait dengan hak dan kewajiban seorang karyawan atau pegawai perusahaan. Sekian video dari saya terkait dengan regulasi kepegawaian. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa menuliskan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, saya harap untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe, like, komen semuanya gratis. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.